Biasanya mereka akan mengadakan persembahan di rumah mereka seperti bunga mawar dan hidangan favorit bagi arwah. Jadi mereka yang di situ malah main keluar, katanya loh. Oh iya ngerti. Iya, Penghuni iya, itu penghuni di situ dia malah main keluar. Ya buat dukun-dukun. kayak nyari ilmu atau Keris kali ya. atau apa. Ya mandi keris Itu pasti malam suruh ya. satu suku secara ini kali apa Secara benteng goib kali ya. iya bisa jadi. Amin. Beberapa orang yang percaya bahkan mencari kain kafan khusus untuk praktik ilmu hitam. Halo guys, balik lagi sama kita di podcast sebelum tidur. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Amin. Oke, di video kali ini kan kebetulan malam Kamis malam Jumat. Jadi untuk segmen kali ini kita akan ngebahas. Untuk episode kali ini kita akan ngebahas. Iya. Segmen sih. Oh iya. Di kali malam ini kita akan ngebahas Jumat Kliwon ya guys. Malam Jumat Kliwon. Mitos malam Jumat Kliwon. Udah identik banget sama hal-hal yang Hal-hal goib pastilah. Iya. Padahal dari segi itu kayaknya tanggalan Jawa ya Kliwon kan? Kliwon. Iya. Iya, tanggalan Jawa Jawa. ada Legi, Kliwon, Pahing, Wage. Iya. Cuman emang kalau jatuhnya di hari Kamis malam Jumat itu jadi Ada hal-hal yang gimana gitu. Iya, yang lebih Kadang kayaknya kita epic bahas. gitu ya. Nah jadi kali ini kita akan membahas beberapa mitosnya. Salah Nanti satunya apa akan nih? dicantumkan narasumbernya, kita cantumkan di sini dari mana kita akan mengambil artikelnya. Jadi itu apa namanya malam Jumat Kliwon itu tuh ya mitosnya yang pertama terkenal dengan arwah leluhur akan datang ke rumah. Lu paham nggak maksudnya? Leluhur. Leluhur keluarga lu. Iya. Iya, misalkan kakek gue meninggal nih, nggak usah nenek gue jauh banget nenek moyang. Kakek gue aja nih kakek gue meninggal nih, tadi bakal datang ke rumah, lu gitu. Dia kayak apa? Nggak kayak berkunjung gitu loh. Iya. Kayak berkunjung ke keluarganya, kayak dia cuma mungkin untuk melihat-lihat, nengok keadaan ya. keadaan. Tapi leluhur tuh bisa yang jauh-jauh banget maksudnya. Bisa. Kakeknya nenek, kan itu jauh banget. Itu kan bener kan? Iya, Banyak yang mempercayai bahwa tujuan arwah leluhur mengunjungi rumah adalah untuk melihat kondisi keluarga mereka. Gitu. Nah, bagi sebagian orang yang mempercayai mitos ini, biasanya mereka akan mengadakan persembahan di rumah mereka seperti bunga mawar dan hidangan favorit bagi arwah. Sajen. Tapi makanannya makanan kesukaan si almarhum gitu. Kayak ayam Gue pernah tuh itu tuh. Jadi gimana? ya pokoknya di rumah orang lah, temennya tante gua, ya kan. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi malam terus ada si bapaknya ini, dia kayak nyiapin makanan gitu. Di situ didoain. Nah kan Kliwon tuh, bener-bener. iya Jumat Kliwon. Udah gitu kebetulan gua masih bocah, jadi gua nggak ngerti sama sekali kan. Subakan. Iya, gua comot, ditabok tangan gua. Itu di sini. Iya, Apa? bukan. Nggak, maksudnya di Jakarta atau Enggak di daerah Depok. Oh, ya Jakarta pinggir lah. Ya, itu dia masih pakem, itu masih kuat lah. Remnya. Iya. Bintung cakep kali. Yang kedua, waktu hantu lebih aktif berkeliaran. Jadi kalau malam Jumat Kliwon itu kayak seperti malam minggunya hantu kali ya, apa gimana ya? Malam istimewanya kan. Malam istimewa lah. Kayak hari spesial lah, Malam spesial. momen-momen itu kayak gitu. Tapi pas gua pernah cerita, gua pernah main ke Jeruk Purut ya. Kalau kata kuncinya malam Jumat Kliwon, gua pernah coba main ke sana karena gua penasaran bakal kayak gimana nih si tempat jalinya gitu. Kata kuncinya malah sepi. Ya, Nggak. mungkin Kalau di takut sini kali.
kalau di sini kata dia, kalau di sini malah sepi mas, itu malah sepi. Oh, berarti ada spot beda. Jadi mereka yang di situ malah main keluar, katanya loh. Oh iya ngerti. Iya, Penghuni-penghuni iya, itu. penghuni di situ dia malah main keluar. Jadi lo kalau mau di jalan sini, lo nggak bakal ada apa-apaan. Oh, Dan gue buktiin emang, ya udah gitu. Kita kayak orang nongkrong aja di kuburan. sepi jempling. Kayak udah, kok nggak ada gangguannya gitu ya, cuma gangguannya cuma gangguan yang nggak yang kayak biasanya gitu. Itu emang kalau kata kuncinya, kalau yang lebih serem tuh malam Selasa. Oh iya. Malam Selasa tuh lebih serem daripada malam Jumat, karena bagi kata kuncinya yang ngejelasin ke gua, malam Selasa itu tuh malam yang panas buat makhluk halus. Jadi panas, jadi mereka tuh kayak keluar bereaksi gitu. Gua tuh Malam Selasa malam Selasa. Ya, jadi sebenarnya Kliwon itu bisa di hari apapun ya kan? Bisa, tulis Oh, Selasa. Selasa Kliwon itu. Iya. Iya bisa, nggak selalu Jumat, cuman kalau pas Jumatnya itu yang paling Ya, epic. katanya ya gitulah. Sedap lagi nih. Dianggap jadi waktu yang tepat untuk melakukan ritual. Konon di malam Jumat Kliwon juga ada banyak praktisi atau ahli ilmu supranatural yang terlibat dalam aktivitas mistis. Hal tersebut dikarenakan mereka yakin bahwa menjalankan serangkaian ritual dan memberikan persembahan tertentu saat malam Jumat Kliwon dapat membawa perlindungan dan keberkahan. Jadi buat ritual ya. Ya buat dukun-dukun. Kayak nyari ilmu atau keris kali ya. kekuatan atau apa. Ya mandi keris Itu pasti malam suruh ya? satu suruh. Tapi mungkin ada kali sebagian di Ya daerah. mungkin tergantung Mungkin kan. kerisnya kali. Soalnya kan ya itu kan di situ ditulis buat malam khusus ritual gitu gitu kan. Sebenarnya ada yang lebih, ada satu ciri yang lebih epic lagi sih. Jadi kalau malam Jumat Kliwon terus juga pas banget bulan sempurna. Wah, itu beda lagi ya? Iya, jadi Oh, tuh berarti ada purnama. udah bulan purnama, hari Jumat, terus Jumat Kliwon. Itu udah paling epic lah. Itu kejadian juga bisa berapa tahun sekali doang. Iya. Langka banget. Berarti lebih mencekam gitu maksudnya. Iya. Auranya lebih gimana gitu ya. Ya kalau Buat kalau orang-orang yang paham. di Avatar tuh negara api sama bulan udah Anjay. udah lagi kuat-kuatnya. Terus yang keempat, bayi yang lahir pada malam Jumat Kliwon dipercayai memiliki keistimewaan spiritual. Seperti Jadi bayi yang dilahirkan pada malam Jumat Kliwon diyakini akan memiliki keistimewaan dan kekuatan spiritual. Mungkin indigo kali ya. lebih peka. Ya, hal tersebut menjadikan mereka memiliki anggapan bahwa bayi tersebut merupakan bayi yang istimewa dan perlu mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungannya mungkin dalam arti Secara ini kali apa secara benteng goib kali ya. Iya bisa jadi. Tameng. Kayaknya menarik, ini mungkin kali, bayinya tuh menarik perhatian si waduh ponakan gua lagi main. Lalu di jam 11:30 malam loh. Anak siapa tuh ya? Gimik. Gitu. Lu lahir malam apa lu? Hari apa? Gua Senin kalau nggak salah deh. Senin jam berapa lu? Gua sore kalau nggak salah. Sama kayak gua berarti. Gua malam Selasa gua lahirnya. Lu belum selesai. Malam Selasa. Katanya malam Selasa tuh karismatik. Terbukti ya. Lagi angker ya. Gua sekarang pakai Vega bukan karismatik. Nggak nyambung. Udah. Waktu yang kelima adalah waktu yang tepat untuk mengirim santet. Wah ini. Wah, ini. Berdasarkan mitos, waktu pengiriman santet diyakini menjadi lebih efektif pada malam Jumat Kliwon. Hal ini disebabkan oleh energi goib yang sangat kuat pada malam tersebut. Tak heran apabila dikabarkan banyak dukun yang sibuk pada malam Jumat Kliwon. Deadline Oh bos. lagi ini. Deadline. Banyak orderan. Orderan melintang. 10-10. Deadline bos. Deadline. Ya mungkin ya, karena kan ya baik lagi karena auranya kan pada saat bulan Jumat Kliwon berbeda daripada malam-malam yang lain kan untuk di hal mistis ya terutamanya yang kita bahas. Bisa agak gimana ya? Tapi kalau kayak tadi di yang jeruk purut, kalau misalnya emang mereka pada pergi, gue jadi penasaran gitu apa ada spot tertentu ada. Iya, apa ada mungkin Ada pasar ada malam ya? kerajaannya atau ada pestanya di mana pestanya di gitu mana, tempat ngumpulnya ya. Ngumpulnya. Bener. Intinya ya malam Jumat Kliwon sih udah berapa kali lewat
Tapi lu pernah ngerasain, maksudnya Enggak, secara pribadi gua enggak. lu posisi keluar atau Biasa gimana? aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa. Iya sih. Ya cuman Kalau emang lu biasa. biasa aja, cuman ya pernah waktu itu keluar jadi lebih lebih hening aja gitu. Lu berasa lebih sepi aja. Iya, hening banget. Ya mungkin Bener kayak sih. itu juga kali. Kayak ada spot mungkin. Iya. Tapi kalau bagi orang yang nggak sengaja melewati spot yang lu maksud itu, ngeri juga ya. Iya. Ya kalau selama dia nggak tahu sih kayaknya Ya sama nggak tahu ya. aman aja sih. Tapi kalau apes kan. Iya juga. Terus yang keenam, seseorang yang meninggal di malam Jumat Kliwon jadi pertanda baik. Ush. Apa itu? Tisu guys. Tumpah kopi saya. Kan? Kalau meninggal di malam Kalau meninggal di malam Jumat Kliwon adalah pertanda baik. Menurut mitos, kematian seseorang pada malam Jumat dianggap membawa nasib baik bagi mayatnya lantaran hal tersebut menghindarkannya dari siksaan kubur. Beberapa orang yang percaya bahkan mencari kain kafan khusus untuk praktik ilmu hitam. Itu sebabnya ada informasi beredar bahwa keluarga dari sosok yang meninggal pada malam Jumat Kliwon diminta menjaga mayat selama 40 hari agar menghindari pencurian kain kafan. Wow. Orang yang meninggal pada Jumat Kliwon juga dipercayai mengalami kematian yang baik karena Jumat dianggap sebagai waktu yang baik dalam Iya sih. Islam. Kalau itu pernah dengar kalau misalnya meninggal hari Jumat. Cuman kalau pakai Kliwon ya gue baru dengar juga dari artikel ini sih. Berarti sih jadi perhatian juga buat kita kalau misalnya malam Jumat Iya. Kliwon tadi kan kayak waktu Tapi kalau tepat buat dukun ya, kirim itu kan. santet. Berarti kita yang banyak berdoa Terus juga sih. apa namanya? Bagi orang-orang yang mendalami ilmu hitam juga melakukan aksinya di malam Jumat Kliwon untuk mencari kain kafan yang Iya. baru kan. Saya ada kain kafan yang jenazahnya meninggal pada saat itu juga Iya. gitu. Kayak jenazahnya itu meninggal di Jumat Kliwon. Maksudnya kepikirannya gimana ya? Maksudnya gue kayak gak kepikiran gali kubur. Jenazah yang baru dikubur udah set anjir keribet coy. Ya tapi kalau emang Udah gelap mata sih. iya. Iya, matanya gelap. Iya. Kelihatan. Nggak ada lah ya. Serem banget anjir. Untuk apa ya? Ini maksudnya- Jangan kepo deh. Enggak, maksudnya Ntar lu terobsesi lagi. untuk apa kain kafannya gitu, pasti kan ada fungsi buat mereka kan. Iya, ada fungsi. Sebatas itu aja nggak usah nyari tahu. Kayaknya menarik ya. Terus yang ketujuh, mandi kembang saat malam Jumat Kliwon dipercaya akan berdampak pada kesehatan tubuh. Mandi kembang. Baru dengar. Kesehatan. Mandi kembang saat malam Jumat Kliwon adalah tindakan yang sering dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepercayaan tertentu akan mitos yang berkaitan. Diyakini bahwa mandi dengan bunga pada saat itu dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Tidak hanya itu, mitos malam Jumat Kliwon juga dikatakan dapat memberikan perlindungan terhadap energi negatif seperti santet, pelet, dan susuk jika kamu mandi kembang di malam ini. Dulu kalau mau namengi diri lu dari santet, lu bisa kembang. Kembangnya kembang biasanya Kembang tujuh dulu lupa biasanya kan. Ribet deh tuh kembangnya tuh biasanya tuh. Sunflower kali senang kembang. Lu pakai selalu mandinya bareng sama kembang desa. Waduh. Kakak lagi syuting. Oh seru. Maaf guys, aduh. Katanya nggak apa-apa. Gak usah. Dia udah mbak banget loh. Udah ada effort gitu. Jadi itu guys, beberapa macam mitos yang bisa kita sampaikan menurut sumber yang tertera. Ya mungkin di setiap daerah beda-beda kali ya, maksudnya untuk kayak mandi kembang, terus ngambil kain kafan, kayaknya untuk di kota-kota besar masih ada nggak sih? Kayaknya udah ya nggak tahu juga sih. jarang. Soalnya kan kalau kayak gitu gerakan bawah tanah juga. Iya sih, yang Nggak- underground sih. nggak kita tahu juga sih. Ya mungkin hal-hal kayak gitu ya buat jadi perhatian kita juga. Iya, Gitu. bahwa emang ada waktu di mana kita bisa diserang oleh seseorang yang kita nggak tahu kan, santet, pelet, Ya amit-amit lah. Tapi Iya, kan nggak ada sama. salahnya kan. Kalau misalnya itu kita tetap ya, berserah diri kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. ya udah, oke guys. Kayaknya videonya kita cukupi sampai di sini. Terima kasih buat Buru-buru teman-teman. mau kemana sih? Makanya besok kalau tag video jangan 1 jam sebelum tayang. Ini tuh sekalian podcast. Ini tuh habis Video. ngetek ini langsung Ngedit.
edit thumbnail, langsung upload, belum mikirin judul. Wah, ampun. Namanya judul itu PR. Jadi kenapa kalau kita ketergesa-gesa dan kurang bagus ya karena itu guys. Iya. Sibuk ngepush rank mulu bocahnya nih dua orang ini nih. Saya sibuk jadi kerja, sibuk cari duit. Ya gimana guys ya, namanya juga kehidupan. Gak apa lah guys, ini pelajaran buat kita juga kalau memang waktu adalah hal yang sangat berharga. Apalagi nyatuin 3 orang ya kan, punya kesibukan masing-masing. Iya. Ya, bingung juga kan. Dimas sibuk, Joko sibuk main ke rumah Dimas, aku juga sibuk. Jadi gimana? Jadi gitu lah guys, untuk episode kali ini mohon maaf banget kalau ada banyak kekurangan. Terus kita cuma ngambil dari duga artikel doang. Karena memang kepepet banget waktunya, mungkin video abis ini yang kita buat akan lebih baik dari salah. Karena kita juga mau komitmen, maksudnya kan sesuai jadwal Sesuai upload jadwal. ya. Nggak mau lewat. Nggak melewat dari jam 9 malam. Balik kemarin tuh salah jadwal. Stok video kita sudah habis ternyata. Kemarin pakai salah upload ya. Bodoh. Hari Selasa malah Senin. Yaudah, closing dah tim. Oke. Sampai mana tuh tadi? Iya dah. Kita mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, ayolah. Masa view-nya banyak? Masa video 14.000 yang sampai cuma 4 kali? Tolonglah di subscribe. Tolonglah. Susahnya kemana? Terus kalian juga jangan lupa like kalau misalkan kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa juga komen. Kalian bisa sharing, bercerita, dan juga beri masukan kepada kita agar video kita atau video kita bisa lebih baik. Ya, Oke. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Love you guys.